Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materinya, di mana di pertemuan kali ini kita akan coba membuat untuk yang menambahkan query ke kontak us, register, dan post by kategori. Nah, dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat menampilkan list kategori dari tabel kategori dan memunculkan artikel dari tabel post gitu ya, dan sudah menambahkan fungsi di dalam tombol read more ini, sehingga ketika diklik read more-nya maka akan menampilkan single artikelnya. Nah, di materi kali ini kita akan coba menambahkan fungsi pada kontak us. Nah, tampilan kontak us-nya kan seperti ini, dimana di dalam menu kontak us ini nanti kalian ketikkan di sini kontak.php-nya, URL-nya, sehingga masuk ke tampilan kontak us. Dan di dalam tampilan kontak us itu ada form yang inputannya name, email, dan message, dan ada satu buah tombol send. Nah, dimana fungsi dari form ini adalah untuk mengirimkan pesan gitu ya, bila mana ada pengunjung gitu ya, atau ada yang melihat website kita ingin memberikan informasi atau ingin menanyakan apapun melalui menu kontak us ini. Nah, kita coba tambahkan fungsi atau tambahkan query di dalam form ini sehingga bisa mengirimkan pesan atau bisa menambahkan pesan, di mana pesannya ini nanti akan tersimpan ke dalam tabel kontak. Jadi kan di dalam database ada salah satu tabel, yaitu tabel kontak. Nah, di mana nanti apa yang sudah diinput di dalam form ini maka akan masuk ke dalam tabel ini. Nah, oke, langsung saja kita coba tambahkan fungsinya. Nah, kalau melihat di dalam modul, yaitu ada di halaman 24. Nah, di sini kita akan membuat query untuk kontak us. Nah, yang pertama di sini kita akan menambahkan sebuah fungsi gitu ya, atau di sini akan mengecek dulu gitu ya, yang dikirimkan di dalam form tersebut gitu ya, untuk dimasukkan ke dalam tabel kontak us ini. Nah, kan kita sudah menyiapkan, jadi silakan nanti dibuka, yaitu file kontak.php-nya. Nah, kan kita sudah menyiapkan sebuah form ya, kita sudah membuat sebuah form di mana tampilan form itu ada name, ada email, dan message. Nah, kalau kita lihat di dalam modul ini ya, di sini nanti ada name, MySQL real escape string gitu ya, connection, post name. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan di sini nanti. Ini kan ada name, email, dan message ya. Ini penamaan yang diambil dari name di dalam formnya gitu ya. Jadi kita kan sudah membuat form. Nah, ini dimana di dalamnya ada label untuk name atau inputan untuk name, inputan untuk email, dan message. Nah, dimana di setiap inputan ini mempunyai name masing-masing. Misalkan kalau yang label, saya contohkan di sini, namanya adalah nama untuk yang ini. Kalau yang email, name-nya itu ya email gitu ya. Lalu untuk yang message, name-nya itu adalah message gitu ya. Nah, jadi kalian
ketika membuat atau menambahkan name di sini, sesuaikan dengan name yang sudah kalian set masing-masing di sini, gitu ya. Jadi sesuaikan, ya. Jangan sampai salah penamaan. Nanti kalau salah penamaan, maka datanya tidak akan tersimpan. Nah, berikutnya yang perlu kalian perhatikan juga adalah di sini ada insert into. Nah, insert into ini diarahkan ke table kontak, di mana di table kontak itu mempunyai field name, email, message. Nah, kalau yang ini disamakan dengan penamaan di dalam database-nya ya, untuk name, email, message, dan date yang ini. Kalau yang atas ini samakan dengan name yang ada di dalam formnya, kalau yang bawah ini samakan dengan name yang ada di dalam table punya kalian masing-masing. Lalu di sini ada value. Nah, untuk value urutannya ini harus sesuai. Kalau di sini paling pertama itu name, maka nanti value-nya ini adalah name, kedua email, maka email ya. Urutannya jangan sampai terbalik. Nah, kalau ini no, untuk menambahkan tanggal kapan kita menginput data ini, ya. Kan kalau name ini diambil dari sini. Jadi apa yang kita inputkan ke dalam teksnya akan disimpan ke dalam variabel ini, lalu dimasukkan ke dalam database. Nah, seperti ini ya. Oke, berarti kita coba tambahkan ya. If iset post add message. Nah, add message ini adalah name dari buttonnya nih ya. Jadi kalau dilihat yang ini, nah ini ya. Ini kan form punya saya. Di sini ada untuk buttonnya add message. Nah, berarti nanti ini adalah name dari buttonnya, tombol send message-nya ya. Nah, oke, kita coba modifikasi. Di sini saya belum ada nih ya, add message atau belum ada name-nya. Ya, kalau memang belum ada untuk yang button, kalian tinggal tambahkan saja name ya, sama dengan ketik 2. Nah, saya samakan dengan modul add message gitu ya. Ini name untuk button punya saya. Oke, kalau sudah ditambahkan, berikutnya di atas di sini kita sama tempatkan saja di tag PHP yang sudah ada, tinggal di enter ya. Sesuaikan dengan yang di modul. Berarti if kita buat kondisi dulu, iset ya kurung $post. Nah, ya, di dalamnya tadi add message. Nah, kalau sudah langkah berikutnya baru kita membuat variabel yang untuk menampung inputan dari setiap teksnya nanti ya. Di sini kita buat kurung awal, di enter, variabel pertama name sama dengan SQL real escape string gitu ya. SQL i underscore lalu di sini kita panggil koneksinya. Lalu post. Nah, kita tambahkan ini apa? Tambahkan name dari setiap teks yang ada di sini ya. Ini kuncinya namanya di sini adalah nama. Jadi sesuaikan ya. Sudah ketik koma. Enter. Nah, karena di sini kita akan membuat 3 dan ini sejenis, kita tinggal
copy paste aja ya. Jadi tambahkan dulu 3. Nah, kita modifikasi. Yang kedua berarti kita ganti jadi email. Yang ketiga kita ganti jadi message ya. Di sini pun sama, variabel di depannya kita ganti, sesuaikan saja biar gampang mengingatnya. Nah, setelah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita membuat query untuk menyimpan data ke dalam tabelnya ya. Insert itu adalah query untuk menambahkan data ke dalam tabel kontak. Nah, jadi untuk penamaan tabel dan nama-nama filenya ini sesuaikan dengan database yang sudah kita siapkan. Nah, di sini kita buat query insert ya, query-nya insert itu kontak. Jadi insert untuk menambahkan ke dalam tabel kontak. Nah, ini adalah nama tabel kalian masing-masing ya. Oke, insert, lalu di sini buka, tutup, ini name ya. Jadi sesuaikan dengan ini, kalian nanti buka aja untuk yang database kalian untuk tabel kontak. Nah, yang dimasukkan mulai dari sini ya. Ini penamaannya harus sama di sini, name, email, message sama date gitu ya. Jadi di sini name, email, message, itu lagi adalah date untuk menyimpan tanggal. Nah, ini saya ke bawah aja. Saya buat di sini value-nya. Yang pertama adalah dollar name. Oke, jadi sesuaikan dengan yang ini, diupdate oleh tanda kutip 1, dollar email, dollar message. Nah, yang terakhir kalau saya pakai kutip langsung saja no kurung buka kurung tutup ya. Nah, jadi seperti ini. Kita tambahkan kurung tutup, lalu di sini tambahkan titik koma di akhirnya ya. Nah, jadi seperti ini kita sudah membuat satu query untuk insert. Oke, langkah berikutnya adalah setelah kita menyimpan data ke dalam database, maka kita langsung akan mengarahkan ke tampilan kontak kembali. Jadi setelah ini diklik ya, isinya hilang tapi tampilannya masih di dalam menu kontak gitu ya. Nah, dengan membuat seperti ini. Oke, kita tambahkan di sini if lagi tutup dollar query berawal di sini gitu. Ya, seperti ini. Oke, jadi kita udah membuat fungsi untuk query-nya. Nah, jadi ini untuk menangkap apa yang kita inputkan di dalam teksnya, lalu dimasukkan ke dalam database. Nah, kalau sudah diarahkan lagi ke sini,
Nah, berikutnya adalah kalau kita lihat di modul di sini kita menambahkan metode. Nah, jadi metode itu kan ada post, ada get gitu ya. Jadi dalam formnya kan sebelumnya kita hanya ada action saja. Untuk actionnya biarkan, tambahkan sebuah metode. Nah, tambahkan metodenya itu kita kasih post ya kan. Metode itu ada dua, ada get sama post ya. Tambahkan di sini metodenya adalah post. Nah, kalau sudah jangan lupa di save. Oke, kalau sudah kita coba. Jadi hasilnya seperti apa? Kita lihat. Nah, di sini untuk message dari press terlebih dahulu. Saya coba masukkan name-nya saya Arif Maulana Yusuf, emailnya misalkan arif@rosmaul.co.id, message-nya adalah artikelnya kurang update ya, misalkan seperti ini. Kita coba klik send message. Nah, di sini terjadi apa nih? Oke, terjadi error. Kita cek refresh. Nah, di sini sih datanya sudah masuk gitu ya. Oke, coba saya refresh kembali. Data sih sudah, namanya sudah 2 kali menyimpan gitu ya ke dalam sini. Cuma kita coba periksa apa yang kurang sesuai di sini. Oke, kita cek ya, kita cek dulu yang dirasa tidak sesuai di dalam inputan ini. Add message, nama, header ya, ini header location kontak. Oke, ini mungkin ini ya. Oke, save dulu. Oke, kita coba sekali lagi. Ini saya refresh dulu, saya tambahkan nama lagi, misalkan Arif MY, emailnya saya samain saja. Nah ya, jadi sudah ketika di save yang kembali ke tampilan ini, maka di database-nya kalau kita cek, nah yang tadi masuk ya, sudah ada bertambah. Nah, jadi untuk fungsi ini sudah sesuai. Ternyata untuk yang ini location titik dua itu jangan menggunakan spasi ya. Kalau yang kesininya boleh spasi, tapi yang antara location dengan titik duanya jangan menggunakan spasi, itu digabung. Nah, ya, jadi untuk yang menu kontak us ini kita sudah selesai, sudah bisa mengirimkan data atau menginput data ke dalam database. Nah, berikutnya adalah kita akan coba menambahkan data untuk yang ini. Kan kita sudah membuat register gitu ya. Kita sudah membuat tampilan register di mana di sini inputannya itu ada first name, last name, email, dan username dan password. Nah, ketika di register, maka datanya akan tersimpan ke dalam table user gitu ya. Nah, ya, kita akan coba menambahkan data ke dalam table user ini. Di sini sudah saya sediakan. Nah, ini seperti ini sih untuk yang register ini sama seperti yang
kontak us tadi ya, intinya memasukkan data ke dalam database ya, insert query-nya nanti. Nah, ini sama ya, tadi ini adalah name atau nama-nama dari tiap teksnya ya. Jadi sesuaikan dengan punya kalian. Lalu insert itu di sini ada first name, last name. Ini adalah nama-nama yang ada di dalam database. Nah, jadi sesuaikan. Ini nama tabelnya pun ya, punya ini saya contohkan adalah user, dan value-nya sama seperti tadi, urutannya harus sesuai dengan yang ini ya. Oke. Nah, kalau ini ada creator sama pending, ini kita isi sendiri atau langsung default-kan. Isi dari user position dan user status isinya ini ya. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini register. Jadi silakan untuk yang kontak us kan sudah selesai. Kalian buka kembali untuk yang file register.php-nya ya. Register.php-nya dibuka. Di sini untuk yang button submit-nya punya saya kebetulan belum ada name-nya. Jadi saya tambahkan name-nya itu yaitu register ya. Kalau kalian yang name-nya boleh ya, bebas, terserah kalian, atau mau samakan dengan yang punya saya pun silakan. Nah, seperti tadi kita simpan di paling atas, kita buat if, lalu iset $post. Ini berarti register, ini samakan dengan name dari buttonnya ya. Lalu di sini buat kurung awal buka dan tutup. Pertama kita buat variabelnya ini first name, last name gitu ya. Kalian buat untuk nama variabelnya, silakan ya, terserah kalian. Ini, nah kalau yang di sini nanti samakan dengan ini berarti ya, dengan name-name yang di sini sesuai dengan punya kalian masing-masing. Nah, ini punya saya. Oke, kalau sudah kita copy paste atau kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Yang kedua kita ganti jadi class gitu ya, class name. Ini jadi class name, ini email, kita ganti jadi email. Lalu ini username, ini password ya. Oke, kalau sudah kita buat query. Bentar, query sama dengan SQL query connection, kita memanggil koneksinya. Lalu di sini kita mulai menambahkan query-nya, insert into nama tabelnya apa ya, lalu kurung
Syaratnya yang pertama adalah first name, last name, email, user, password. Ini samain dengan yang di sini. Ya, untuk gambar dikosongkan saja dulu. Mulainya dari first name, last name, email, password, ya, sampai ke user date. Oke, kita tambahkan name, urutannya harus sesuai ya. Biasanya password, password, user position, user status, user date, user underscore position, status, user date. Nah, kalau sudah, berikutnya di luar dari kurung awal ini kita buat value ya. Value-nya kurung tutup, urutannya harus sama, berarti kalau value kita tempatkan di antara kutip sama dolar, first name, yang kedua dolar plus underscore name, yang ketiga email, yang keempat username. Password. Nah, ini kita untuk yang user position kita defaultkan saja creator. Lalu untuk yang statusnya pending, dan untuk tanggalnya kasih no gitu ya. Nah, seperti ini, di akhirnya kasih titik koma. Oke, lalu ini kita buat header, kita arahkan langsung ke location titik 2 register.php. Ini sesuaikan dengan nama file kalian apa ya. Ini titik koma. Oke, jangan lupa di save. Oke. Nah, kalau sudah membuat query-nya ini di atas, lalu kita cek untuk form-nya. Nah, seperti yang tadi, tambahkan metode, yaitu metodenya adalah post. Nah, ini ya. Lain kan mungkin udah sesuai, tapi kalau yang dirasa belum sesuai dicek lagi aja name-nya ya, disamakan, dan buttonnya jangan lupa dikasih name. Oke, kalau sudah di save kita coba ya. Ini saya refresh terlebih dahulu. Nah, ini first name-nya misalkan Arif, last name-nya Maulana, emailnya Arif Maulana, usernya Arif MY, passwordnya 123 456 misalkan ya. Kita coba klik register. Nah, jadi setelah klik tombol register maka akan merefresh di sini juga, isinya akan hilang. Harusnya datanya itu masuk ke dalam tabel ini. Kita cek di browse. Nah, ya. Kalau image-nya masih 0, masih kosong, lalu first name, last name-nya dan yang lainnya sudah terisi. Ya, ini saya coba sekali lagi. Andra PJ, misalkan emailnya ini dengan
Indra, lalu usernya ini, passwordnya. Nah, kalau saya klik register, dia nge-refresh, datanya harusnya masuk ke sini ya. Jadi sudah ada 2 inputan masuk ke dalam table user saya. Jadi silakan kalian coba untuk yang membuat atau menambahkan data ke dalam table user melalui menu register. Nah, nantinya apa data yang sudah masuk ke sini kan di sini ada user sama password akan kita pergunakan untuk proses login. Nah, mungkin itu di materi yang berikutnya nanti. Nah, oke, untuk kontak us dan register sudah selesai. Nah, berikutnya kita akan coba menambahkan atau membuat ini kategori atau artikel per kategori. Nah, maksudnya gini, kita kembali ke indeks. Nah, di sini kan ada kategori programmer, ada kategori jaringan, HTML dan PHP. Dan di bawah ini ada beberapa artikelnya misalkan gitu ya. Nah, ketika saya klik programmer ini, harusnya nanti akan memunculkan artikel yang memang mempunyai kategorinya adalah programmer. Jadi di antara kategori ini, untuk yang kategorinya programmer itu artikel mana saja gitu ya. Kategorinya jaringan itu mana saja. Nah, kita akan coba membuat seperti itu. Nah, tetapi di sini sudah saya sediakan, sudah saya siapkan untuk mana saja yang memang harus kita modifikasi. Nah, selain memodifikasi filenya ini, kita pun harus memodifikasi database-nya juga. Nah, ya, jadi kalian nanti buka untuk table post. Nah, di sini, jadi kan tadi ketika kita klik kategori, maka artikelnya pun akan terpilih atau terseleksi masuk ke tampilan yang post by kategori. Tetapi yang jadi masalah adalah di antara table kategori dengan table post ini kan tidak ada hubungan, gitu ya. Tidak ada yang menjadi penghubungnya. Jadi kalau seperti itu maka tidak akan bisa. Untuk bisa menghubungkan maka kalian nanti silakan dibuka untuk table postnya ya. Dibuka untuk table postnya. Nah, di dalam table post ini kita akan menambahkan satu field baru yaitu adalah ID kategori. Nah, ID kategori ini akan kita masukkan ke dalam table post ya. Penempatannya kita akan tempatkan di bawah dari ID post ini. Caranya untuk menambahkan field tersebut di bawah di sini ada add satu gitu ya. Jadi kalau satu ini menambahkan satu field, kalau lebih dari satu ya berarti nambahnya 2 field. Lalu mau ditempatin di mana? Karena kita mau tempatkan di bawah dari ID post, maka ini kalian rubah menjadi after ID post lalu di go ya. Jadi di sini kita tambahkan nama filenya kan ini saya ID kategori, ininya udah biarkan integer, lalu yang lainnya udah nggak usah diisi, langsung saja di save. Maka di dalam table post akan muncul satu field baru yaitu ID kategori. Nah, kalau kita browse lihat isinya ini masih 0000 gitu ya, masih 0 karena kan memang baru kita create. Nah, ini jangan 0 isinya, ini isinya harusnya adalah ini ya, partai baru isinya itu harus ini 1, 2, 3 atau 4 ya. Jadi dia mewakili nama kategorinya. Nah, isinya itu harus di antara ID ini. Jadi artikel yang ini nanti punya ID kategorinya apa atau masuk ke kategori apa. Ini masuk ke kategori apa. Harusnya seperti itu. Nah, di sini caranya edit aja di sini nih. Di sini kan ada edit misalkan ini apa itu programmer. Nah, masuk ke mana? Oh, misalkan nanti sini ada programmer. Nanti tambahkan di sini yang tadi 0 rubah menjadi 1. Sudah di scroll ke bawah di go.
maka ini akan berubah jadi 1. Lalu di sini ada jaringan komputer. Nah, saya ada kategori jaringan, berarti ini edit, modifikasi jadi 2 ya. Jaringan ini kan 2 ID-nya. Sudah di go. Lalu kalau ini sih sebenarnya hanya contoh ya. Nanti kalian silakan sesuaikan dengan yang kalian inginkan lah. Misalkan ini saya masukkan ke 1, lalu di go kembali. Nah, ini saya masukkan 1 lagi aja. Jadi saya punya 4 artikel yang masuk ke dalam kategori program dan kategori jaringan. Jadi untuk yang kategori HTML dan PHP itu dia belum ada artikelnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kita modifikasi database-nya, baru kita modifikasi kalau di modul ini adalah kita modifikasi kembali untuk file index-nya. Jadi untuk yang melakukan query ke tabel kategori ini di line 15, kalau yang punya saya, kalau kalian berarti silahkan dicek, disesuaikan. Kita buka untuk indeksnya di sini, ini ya, berarti di line 15 ini kalian tambahkan. Jadi sesuai yang saya kasih kotak merah di modul, ini yang harus kalian tambahkan. Pertama, tambahkan kategori ID ya, tambahkan oleh kalian kategori ID-nya, lalu di bawah dia harapnya ditambahkan post kategori .php tanda tanya kategori, lalu echo atau tampilkan kategori ID-nya. Nah, ya. Jadi di di indeksnya di line yang ini ya, yang melakukan query ke kategori, kalian tambahkan ini, lalu di harapnya kalian juga tambahkan ini post kategori ya sampai sini ya. Nah, untuk yang post underscore kategori.php ini adalah nama file kalian, jadi sesuaikan dengan yang punya kalian masing-masing ya. Oke, kalau sudah menambahkan yang ini, langkah berikutnya adalah kita modifikasi kembali atau tambahkan query di dalam file post underscore kategori.php nya. Jadi sekarang kalian buka untuk post kategori, nah ini ya, lalu di sini di bawah row, nah di bawah row yang setelah post by kategori, nah di sini kalian tambahkan query. Nah di sini itu query-nya sudah melakukan inner join atau menghubungkan antara table post dengan table kategori ya. Nah di sini, jadi kita runut dulu dari atas. Jadi kategori ID sama dengan get kategori. Nah, kategori ini nih yang ada di dalam get ini diambil dari yang tadi di index. Nah, ini kan nih kategori yang diharapnya kan kalian masukin. Jadi sesuaikan penamanya apa. Di sini masukin di sini ya. Lalu membuat query, select bintang from, ini nama tabelnya, inner join ini nama tabelnya gitu ya. On, nah, post.id kategori, post ini adalah nama tabelnya, table post.id ini field ID kategori yang ada di dalam table post, sama dengan kategori.id underscore kategori, ini adalah ID kategori yang ada di table kategori, jadi disama dengankan. Maka kalian pastikan kalau di table kategori filenya ID underscore kategori atau kategori underscore ID. Sama dengan yang di post juga. Kalau sama dengan punya saya, ya udah tinggal sesuaikan. Where post ID kategori. Jadi ID kategori yang ada di table post disamakan dengan yang ini, ya, yang sudah kita kirimkan ID-nya. Lalu ke bawahnya sih sama dengan yang sebelumnya ya, kita buat loopingnya, while-nya untuk memunculkan data. Setelah dibuat ya dimasukkan gitu ya ke image-nya apa, lalu title-nya,
Lalu deskripsinya kita batasi hanya 100 karakter. Di sini ya, single artikelnya ya, seperti yang sebelum sudah kita buat, dan tanggalnya sebenarnya hampir sama. Kalau yang bawah tinggal echo kan, kalau seperti pokoknya echo atau menampilkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi silakan kalian tambahkan nanti sesuai dengan yang ada di modul ini. Nah ya, kalau sudah ditambahkan ke dalam codingannya, kita cek ini ya, di refresh. Nah sekarang ini kategori saya punya programmer jaringan HTML dan PHP. Tadi kan kalau di set di database-nya untuk programmer ini saya punya 3 artikel, jaringan 1 artikel, HTML dan PHP itu belum ada artikelnya. Kita cek. Nah, jadi ketika diklik by kategori, ini ada 1, ini 2, ini yang ke-3. Nah, ini ya. Kalau jaringan dia hanya punya 1. Kalau HTML dia masih kosong dan PHP dia masih kosong. Nah, jadi ini sudah bisa memunculkan artikel berdasarkan kategorinya. Kalau yang muncul di sini di tampilan indeks ini adalah artikel yang secara global. Jadi maksudnya semua kategori dimunculkan di sini. Tapi kalau kita ingin melihat berdasarkan kategori apa saja, ya kita bisa mengklik di sini. Nah, kedepannya nanti kita akan coba tambahkan di setiap artikel ini kita munculkan juga. Misalkan ini kategorinya apa, artikel yang ini kategorinya apa. Jadi di sini bisa terlihat juga. Selain nanti kita bisa mengklik atau memilih salah satu list kategori ini. Nah, ya, jadi mungkin itu untuk materi kali ini. Silakan kalian coba ya, ikuti langkah-langkah yang ada di modul dan yang sudah saya coba contohkan. Agar hasilnya sesuai yang diharapkan atau yang saya contohkan ya. Silakan sekali lagi dicoba. Jangan lupa database-nya yang tadi dimodifikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Bila ada kesulitan boleh langsung ditanyakan saja. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.